Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK 2021, kembali lagi bersama kami belajar bersama Lisvika. Di video kali ini kami akan membahaskan soal sosum, yaitu bagian ekonomi terkait dengan gambaran-gambaran yang sudah keluar di hari pertama dan hari kedua ujian UTBK 2021 ini. Dan bagi adik-adik yang baru menemukan channel kami, mohon bantuan untuk mensubscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah setia dengan belajar bersama Lisvika, ikutin updatean terbaru dari Lisvika Channel, karena kami akan berbagi soal-soal gambaran soal-soal UTBK yang telah keluar di hari-hari sebelumnya. Dan langsung saja kita cek untuk soal yang pertama. Sebuah pasar beroperasi di pasar persaingan sempurna mempunyai fungsi total atau TC. Berarti di soal itu yang diketahui adalah TC. Berarti TC-nya nilainya adalah 50 ditambah 2Q ditambah 4Q kuadrat. Lalu katanya di mana Q adalah jumlah output, diketahui harga output per unitnya sebesar 42. Berarti yang 42 itu adalah harga atau P-nya. Lalu penerimaan total perusahaan pada saat diperoleh laba maksimum. Berarti yang ditanyanya di sini adalah TR pada saat laba maksimumnya. Jadi berapa sih nilai si TR pada keadaan laba maksimum? Nah, kita lihat di sini dulu. Untuk membantu memudahkan kita menjawab soal di sini, kita harus tahu dulu rumus dari si TR ini. Nah, untuk rumus dari si TR ini, rumusnya adalah TR itu sama dengan P kita kali dengan Q. Nah, laba maksimum itu akan terjadi ketika MR nilainya sama dengan MC. Ini dia untuk menghitung TR dan laba maksimum. Sementara di soal kita cuma dikasih TC dan harga. Nah, berarti belum bisa kita mencari si TR ataupun laba maksimumnya di sini. Otomatis yang bisa kita cari di sini yang pertama itu adalah nilai si TR-nya dulu. Oke, kita cari yang pertama nilai TR. Berarti TR itu tadi P kali Q. Berarti nilainya adalah 42 kita kali dengan Q. Berarti dapat kita TR-nya sama dengan 42 Q. Nah, sekarang kita butuh yang namanya MR dan MC. Karena yang diketahui di soal itu TC, berarti T untuk MC itu bisa kita cari dari TC aksen. Berarti untuk MC ini bisa kita cari nilainya dari TC, atau MC itu sama nilainya dengan TC aksen. Begitu juga MR. MR ini akan sama nilainya nanti dengan TR aksen. Oke, berarti yang kedua, kita setelah dapat TR, kita butuh TR aksen agar dia sama dengan MR. Ya udah, kalau untuk menghitung TR aksen berarti turunan dari si TR. Berarti turunan 42Q berarti nilai adalah 42. Dapat kita TR aksen. Berarti kita butuh di sini MC atau TC aksen. Berarti kita masukkan saja nilai si TC. TC tadi nilainya adalah 50 ditambah 2Q ditambah dengan 4Q kuadrat. Ini nilai TC. Berarti kalau untuk mencari TC aksen atau sama dengan MC tadi, berarti kita turunkan. Turunan 50 tidak ada, turunan 2Q 2, turunan 4Q kuadrat itu 8Q. Berarti dapat kita TC aksen. Oke, barulah bisa kita cari nilai si Q-nya untuk menentukan si TR pada laba maksimum. Oke, berarti kita masukkan dulu laba maksimumnya. Oke, laba maksimumnya itu sama dengan tadi TR aksen itu sama saja dengan TC aksen, atau MR sama dengan MC. Berarti TR kita tadi nilainya adalah 42, TC kita nilainya 2 ditambah dengan 8Q. Berarti kita harus mengeluarkan si Q di sini karena kita mencari TR pada laba maksimum. Berarti 42 kurang 2 sama dengan 8Q.
40 sama dengan 8Q, berarti 5 itu adalah nilai dari si Q. Berarti dapat nilai Q-nya itu 5. Tinggal kita masukkan saja dia ke rumus si TR. Oke, berarti yang keempat itu tinggal ganti ke rumus TR. Berarti TR kita adalah P kali Q. Berarti dia di sini 42 kita kali dengan 5. Dapat nilainya 210. Ini dia jawaban untuk soal nomor 1 terkait dengan pasar, fungsi pasar. Berarti jawaban di sini adalah yang B jawabannya ya. Untuk soal nomor 2, soalnya sederhana. Dia hanya teori tapi memaknai rumus. Nah, katanya di sini adalah elastisitas harga permintaan adalah. Nah, biasanya kalau menghitung elastisitas atau elastisitas itu biasanya kita simbolkan dengan delta Q per delta P kita kali dengan P1 kita bandingkan dengan Q1. Ini biasa rumus untuk menghitung elastisitas. Nah, di soal UTBK untuk hari pertama dan hari kedua dia tidak mencari nilai elastisitasnya. Nanti biasanya kalau kita menggunakan rumus ini nanti akan ketemu hasilnya apakah dia nanti jatuhnya inelastis, elastis, elastis sempurna atau inelastis sempurna. Nah, sekarang yang ditanyakannya itu adalah makna dari elastisitas itu sendiri. Nah, kalau makna dari elastisitas itu sendiri, dia itu sama saja dengan persentase perubahan delta Q per persentase perubahan delta P. Ini yang dikatakan dengan elastisitas. Jadi perubahan persentase perubahan delta Q, perubahan bukan jumlah barang akibat persentase perubahan harga. Inilah sebenarnya yang dikatakan dengan elastisitas itu. Jadi persentase perubahan jumlah barang akibat persentase perubahan harga. Berarti jumlah barang itu akan berubah akibat harga yang naik atau turun nantinya. Jadi untuk soal nomor 2 itu kalau yang ditanyakannya tentang elastisitas harga permintaan adalah berarti dia yang D jawabannya. Untuk soal nomor 2 berarti D jawabannya. Soal nomor 3 ini terkait dengan biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini kata soalnya di sini adalah gambar garis biaya variabel dalam grafik selalu dimulai dari titik 0. Kurva variabel adalah biaya total dikurangi dengan harga tetap. Nah, kalau untuk mencari bentuk grafiknya berarti kita di sini harus bisa gambar. Oke, untuk teori biaya produksi. Nah, kalau kurva itu selalu yang tegaknya itu adalah harga, yang horizontalnya itu adalah Q atau jumlah barangnya. Dalam teori biaya produksi itu kita sudah kenal dengan istilahnya TC, variable cost dan total cost. Variable cost sama fixed cost. Oke, total cost ini total biaya. Variable cost ini biaya berubah-ubah. Kalau fixed cost ini adalah biaya tetap. Nah, apa iya variable cost ini akan dimulai dari titik 0? Nah, dari 3 bahasan yang dikasih di sini sebenarnya kita sudah bisa menentukan garisnya. Nah, yang paling gampang itu kita menentukan garisnya adalah biaya tetap. Kalau dia biaya tetap berarti dia tidak akan berpengaruh kepada harga, tidak akan berpengaruh kepada Q. Berapapun jumlah Q yang akan diproduksi, berapapun harga yang akan ditetapkan nanti biaya tetapnya ya tetap. Oke, berarti di sini untuk garis biaya tetapnya berarti dia tetap horizontal sama dengan si Q. Berarti inilah yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost tadi. Nah, kita akan cek apakah biaya berubah-ubah ini akan dimulai dari titik 0. Ya, karena biaya berubah ini selalu kita mulai dari titik 0 atau variable cost. Nah, di mana TC? TC itu akan berada di atas titik fixed cost. Berarti dia di sini inilah yang TC. Maka dalam teori biaya produksi itu kita selalu menggunakan rumus TC sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost.
Nah, di sebab soal katanya variabel cost itu adalah total cost kita kurangi dengan fixed cost, ya kan? Berarti TC itu jika dikurangi dengan biaya tetap itu hasilnya adalah variabel cost, tinggal bolak-balik rumus. Berarti pernyataan soal kita itu benar, sebabnya juga benar. Apakah dia berhubungan di sini? Ya, dia sama-sama membahas tentang biaya produksi. Berarti kalau dia berhubungan, berarti jawabannya adalah yang A, nomor 3 ini. Untuk soal nomor 4 ini dia terkait dengan masalah ekonomi. Di soal UTBK kemarin itu dia masalah ekonominya dibikinnya narasi panjang. Dalam narasi itu yang ditanyakannya adalah terkait dengan masalah mendasar dalam ilmu ekonomi. Nah, kita cek dulu untuk soal yang sekarang masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah adik-adik harus membedakan antara masalah mendasar dengan masalah pokok. Karena seberapa panjang pun narasi yang dikasih soal, pasti dia nantinya akan bertanya ke masalah mendasar atau akan ditanyakan kepada masalah pokok. Jadi narasi itu tidak akan mempengaruhi kalau adik-adik paham masalah mendasar dan masalah pokok dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, kita lihat di sini untuk masalah mendasar dari ilmu ekonomi itu dia adalah scarcity atau kelangkaan. Scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan itu dia sama saja dengan keterbatasan. Nah, di soal itu bisa saja masalahnya ini langsung disebutkan bahwa masalahnya itu kelangkaan, nanti untuk memilih optionnya, atau solusi yang ditawarkan dari kelangkaan yang terjadi. Itu biasanya ke option yang diarahkan untuk masalah mendasar. Nah, terkait dengan masalah pokok ekonomi, ini nanti akan dibaginya menjadi 2. Masalah pokok ekonomi itu yang pertama ada masalah pokok ekonomi modern. Ini akan kita bagi menjadi 3. Ada what, berarti di sini adalah apa yang akan kita produksi. Yang kedua adalah how, atau bagaimana cara memproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom, siapa target kita untuk memproduksi suatu barang, untuk siapa. Nah, di sini nanti narasi soalnya kalau yang how ini bisa saja dia memproduksi dalam jumlah banyak gitu. Kalau ada ditentukan jumlah berarti dia how. Misalnya kalau dia memproduksi menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga mesin berarti dia jatuhnya ke how. Kalau yang what ini menentukan jenis produksi yang akan diproduksinya. Misalnya dia mau produksi kue, mau produksi baju, nah itu dia yang untuk what. Kalau yang for whom untuk siapa-siapa target pasarnya. Misal kalau dia bikin kue berarti target pasarnya mungkin untuk seluruh kalangan. Misalnya kalau dia mau produksinya sepatu bola berarti targetnya adalah pemain sepak bola. Itu dia untuk masalah pokok ekonomi modern. Kalau yang kedua itu adalah masalah ekonomi klasik. Kalau di masalah ekonomi klasik ini terkait dengan produksi, konsumsi, sama distribusi. Nah, biasanya di UTBK itu yang akan ditanyakannya adalah masalah ekonomi modern ataupun masalah mendasar. Jadi adik-adik harus bisa membedakan mana yang masalah mendasar, mana yang masalah pokok. Jadi beda masalah mendasar dengan masalah pokok. Jadi ingat ya, kalau masalah mendasar ini adalah kelangkaan, nanti di optionnya itu bisa saja solusi dari kelangkaan atau memang jawabannya itu memang kelangkaan itu sendiri yang akan menjadi jawabannya nanti. Nah, seperti soal yang kita ini adalah masalah mendasar ilmu ekonomi adalah berarti yang A katanya mengurangi masalah kemiskinan. Oke, itu bukan kelangkaan. Lalu menentukan harga yang tepat atas barang atau jasa dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini juga nggak termasuk. Lalu mengurangi eksternalitas negatif, ini juga tidak. Yang D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang E, memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan harapan kemakmuran akan tercipta. Nah, yang ditanyanya masalah mendasar, berarti masalah mendasar di sini adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Berarti
jawabannya adalah yang D untuk soal terkait dengan masalah mendasar ilmu